kembali mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Strategi transfer yang Persib Bandung jalankan pada paruh musim ini, terbukti tidak hanya berdampak secara teknis di lapangan, tetapi juga terhadap market value klub secara keseluruhan. Salah satu faktor utamanya adalah keberhasilan Persib mendatangkan pemain asal Prancis, Layvin Kurzawa. Persib merekrut bek kiri berusia 33 tahun tersebut dengan status bebas transfer, setelah sebelumnya memperkuat dua klub elit Eropa, Paris Saint-Germain, PSG, dan AS Monaco. Meski berstatus tanpa biaya transfer, Kurzawa tetap tercatat sebagai pemain dengan nilai pasar yang cukup tinggi. Berdasarkan data Transfermarkt, nilai pasar Kurzawa mencapai 13,04 miliar rupiah. Kehadiran Kurzawa secara langsung memberi dampak positif terhadap nilai skuad Persib Bandung. Mengacu pada data Transfermarkt per 29 Januari 2026, Persib kini berhasil menembus 5 besar klub dengan nilai pasar tertinggi di Asia Tenggara. Persib bersaing dengan tim-tim mapan dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Persib Bandung memetik kemenangan krusial dalam lawatan mereka ke Stadion Manahan, Solo. Berhadapan dengan sang tuan rumah, Persis Solo, Maung Bandung menang dengan skor tipis 0-1. Gol sematawayang di laga ini tercipta berkat aksi Andrew Jung di babak pertama. Berkat tambahan 3 poin ini, Persib kembali ke puncak klasemen BRI Super League dengan raihan 44 poin. Sementara kekalahan ini membuat Persis masih terjerembab di dasar klasemen dengan raihan 10 poin. Bayangkara FC sukses meraih kemenangan di pekan ke-19 BRI Super League 2025-2026. Bertamu ke markas Malut United, The Guardian menang dengan skor tipis 1-2. Bayangkara FC unggul di laga ini berkat gol Musa Sidibe dan Moises Wolschik. Sementara Malut United memperkecil kedudukan berkat gol David da Silva. Kemenangan ini membuat Bayangkara FC bertengger di peringkat ke-9 dengan raihan 26 poin. Sementara Malut United harus puas tertahan di peringkat ke-4 dengan raihan 37 poin. Persipura Jayapura menutup putaran kedua grup Timur Championship 2025-26 dengan hasil positif. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu kini memantapkan diri di puncak klasemen dengan koleksi 37 poin. Kepastian tersebut didapat setelah Persipura meraih kemenangan 2-1 atas Persiku Kudus. Pertandingan pekan ke-18 tersebut digelar di Stadion Werguetan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat 30 Januari. Persipura tampil efektif sepanjang laga dan mampu memanfaatkan peluang yang didapat. 2 gol kemenangan dicetak oleh Arthur Vieira dan Gunan Sarmandowen. Tambahan 3 poin membuat posisi Persipura semakin kuat di papan atas. Hasil ini sekaligus menjaga jarak dari para pesaing dalam persaingan menuju fase berikutnya. Sriwijaya FC menelan kekalahan dengan skor yang memalukan saat berjumpa Adiaksa FC pada pekan ke-18 Pegadaian Championship 2025-2026, Kamis 29 Januari malam waktu Indonesia Barat. Pada duel di Stadion Banten Internasional itu, Sriwijaya FC kalah dengan skor 0-15. Ya, 0-15. Kekalahan telak yang sekaligus jadi tanda bahwa kondisi Sriwijaya FC tak baik-baik saja. Di atas lapangan, Adiaksa FC tampil sangat dominan atas Sriwijaya FC. Makan Konate sudah mencetak 2 gol ketika laga baru masuk menit ke-6. Laga berjalan timpang dan babak pertama berakhir dengan skor 0-7. Situasi yang tidak jauh berbeda terjadi pada babak kedua. Adiaksa FC terlalu dominan dan pasukan Budi Sudarsono tidak mampu berbuat banyak. Ada 8 gol tambahan yang dicetak oleh Adiaksa FC. Laga berakhir dengan skor 15-0 untuk kemenangan Adiaksa FC. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza membuka peluang bagi Shane Patinama untuk menjalani debut. Macan Kemayoran akan menghadapi Persita Tangerang. Penampilan perdana Patinama bersama Persija bisa terjadi saat bertandang ke Indomil Arena. Laga pekan ke-19 BRI Super League 2025-26 itu bakal diadakan pada Jumat 30 Januari sore waktu Indonesia Barat. Mauricio Souza menyampaikan bahwa proses adaptasi Patinama sejauh ini berjalan sesuai harapan tim pelatih. Kondisi fisik dan kesiapan pemain berumur 27 tahun itu terus dipantau menjelang laga kontra Persita. Adaptasinya berjalan baik, ia tidak lama berhenti berlatih, hanya sekitar 1 minggu, ujar Souza kepada wartawan. Ia terus berlatih, dan kami akan mengevaluasinya dari hari ke hari untuk melihat bagaimana kondisinya serta sejauh mana ia bisa membantu tim, katanya menambahkan.
Arema FC jadi salah satu tim yang aktif pada bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Salah satu pemain yang direkrut Singoedan adalah Joel Vinicius dari Borneo FC. Transfer Joel Vinicius bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, pemain asal Brasil itu tampil bagus bersama pesut Etam. Dia mampu mencetak 7 gol dan membantu Borneo FC bersaing di papan atas klasemen. Joel Vinicius adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan tersebut, baik dari sisi kualitas, pengalaman, maupun pemahaman terhadap kompetisi, ujar Yusrinal Fitriandi, manajer Arema FC. Sebelum Joel Vinicius, Arema FC juga telah merampungkan transfer Gustavo Franca dari Persija Jakarta. Lalu ada Gabriel Silva yang didatangkan dari Trengganu FC. Mereka diharapkan memperkuat lini serang Singoedan. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, mengungkap alasan mencoret Alan Cardoso. Keputusan tersebut diambil seiring evaluasi dan dinamika yang terjadi. Persija melakukan penyesuaian komposisi pemain asing di putaran kedua BRI Super League 2025-26. Salah satu nama yang tidak lagi masuk daftar adalah Alan Cardoso. Souza menjelaskan bahwa faktor adaptasi menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Ia menilai tidak semua pemain bisa langsung menyesuaikan diri dengan permainan dan kondisi di BRI Super League. Seperti yang sudah saya katakan, terkadang seorang pemain membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan permainan dan kondisi yang ada, ujar Souza kepada wartawan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.